Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Yuhan Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi atau sharing pengalaman lebih tepatnya tentang kami melakukan kegiatan RVS atau Rapid Village Survey di Kabupaten Tegal tahun ini 2023, di mana kami menyasar 4 desa yang memang sudah kami urutkan memang menjadi top 4 desa dengan CDR paling tinggi. Nah, dari pengalaman kami melakukan RVS ini, kami dapat menyimpulkan bahwa RVS ini sebenarnya kegiatan yang sangat baik, sangat efektif dan efisien. Nah, ini akan saya ceritakan. Dari efisiensinya, RVS ini memerlukan lebih sedikit tenaga, waktu, logistik, dan dana lebih sedikit ya daripada kegiatan ICF atau Intensive Case Finding, di mana ICF itu memerlukan 4 hari biasanya kan, sosialisasi, lalu kita membagikan forum cari bercak, lalu kita menarik kembali forum cari bercak tersebut, lalu baru hari keempat dilakukan screening atau pemeriksaan fisik. Tetapi dengan RVS kita bisa versi singkatnya dari ICF lah kayak gitu ya. Hanya 2 hari. Hari pertama dilakukan sosialisasi, baik sosialisasi kita tenaga kesehatan kepada kader, lalu dilanjut pada hari yang sama tersebut setelah pertemuan atau sore harinya kader sosialisasi kepada warga, yaitu dengan membagikan formulir cari bercak. Formulir cari bercak ala ICF itu yang kita bagikan ya. Jadi kayak semacam kayak undangan tertulis kan, ada formalitasnya seperti itu. Nah, di situ kan forum cari bercak ini isinya adalah kita minta tolong kepada kepala keluarga, Pak, ini minta tolong dicek badan dari anak istri Bapak, apakah di situ ada bercaknya. Ya, kita fokusnya ke bercak saja. Jadi kalau kita fokus ke semua penyakit kulit maka itu tidak efisien ya, karena akan sangat banyak sekali kita men-screening penyakit kulit. Tapi kita fokuskan lagi, lebih mengerucut lagi ke cari bercak. Tolong dicek anak istri Bapak apakah memiliki bercak. Kalau memiliki bercak silahkan tulis namanya siapa, umur, dan juga bercaknya di mana, apakah wajah, apa leher, apa badan, dan sebagainya. Terus kalau misalkan memang ada bercak, nanti tolong pada esok hari atau lusa atau hari yang ditentukan datanglah ke pos pemeriksaan. Di sana pada jam tertentu nanti ada petugas kesehatan, yaitu petugas puskesmas, yang akan memastikan bercak itu mati rasa atau tidak. Ya, seperti itu. Nah, setelah membagikan pada kepala keluarga pada daerah-daerah yang memang sudah ditentukan sebagai daerah yang kemungkinan banyak kasus yang tersembunyi di situ, lalu kita tinggal aksi hari keduanya. Hari keduanya ya screening. Kita mulai pagi-pagi, pasien-pasien sudah pada datang untuk memastikan itu bercaknya bercak apa, apakah kusta atau tidak. Kalau bercak yang mati rasa berarti kusta, langsung kita obati. Lalu kalau misalkan kok masih meragukan ya kita bisa memonitor 3 bulan lagi, kita bisa periksa dan sebagainya. Kalau misalkan memenuhi indikasi untuk harus dilakukan pemeriksaan BTA, ya udah kita rujuk pasien tersebut untuk melakukan pemeriksaan BTA skin smear. Nah, seperti itu guys. Jadi waktunya relatif singkat, versi kecil dari ICF, dan nah ini pentingnya, ternyata RVS ini juga cukup efektif dalam menemukan kasus baru kusta. Di salah satu desa di Kabupaten Tegal kami menemukan dalam 1 hari saja 27 kasus baru kusta. Nah, ini bisa terbilang cukup banyak ya, karena sepanjang pengalaman saya sebagai wasor kusta dan juga atasan-atasan saya yang senior-senior menjadi programmer kusta bekerja di Kabupaten Tegal, belum pernah satu kali pun kita melakukan pemeriksaan aktif ke desa dalam 1 hari menemukan sebanyak ini 27 kasus. Wow, ini cukup mengejutkan. Nah, artinya, wah ternyata hanya dengan kegiatan 2 hari saja kita bisa menemukan banyak kasus. Oke. Nah, tindak lanjut atau bagaimana kita menyikapi pertemuan kasus yang banyak seperti ini, ada beberapa asumsi atau hipotesa ya lebih tepatnya. Kok bisa sih kita menemukan kasus banyak ini? Dari manakah mereka tertular? Nah, ada beberapa hipotesa. Yang pertama, jika pasien baru yang kita temukan hari ini dari kegiatan RVS ini memiliki bercak lebih dari 1 tahun, maka bisa jadi dia tertular oleh pasien yang ditemukan tahun 2017 dan sebelumnya. Maksudnya begini, masa inkubasi kusta itu kan 2 sampai dengan 5 tahun. Kalau sekarang kok kita menemukan penderita baru di tahun ini 2023, maka kita mundur nih 2 sampai 5 tahun ke belakang, berarti dia tertular oleh pasien yang ditemukan tahun 2017 sampai dengan tahun 2017 atau sebelumnya lah ya. Nah, berarti dia tertular di antara pasien temuan baru range waktu tersebut ya, 2017 sampai 2021. Kalau misalkan loh kan kita sudah melakukan kegiatan kemoprofilaksis ya kan dari tahun 2020. Nah, 2020 kan berarti harusnya dia sudah terlindungi dong kalau memang dia minum kemoprofilaksis. Oke. Kita
kita lihat nih range waktu ini 2017. Apakah kegiatan kemoprofilaksis di daerah ini menyasar kasus temuan baru di tahun 2017 sampai 2021? Ternyata tidak. Kabupaten Tegal kemoprofilaksisnya tahun 2020, di mana tahun 2020 itu sebagai tahun awal kita melakukan kemoprofilaksis hanya menyasar hanya menyasar kontak erat dari pasien baru yang ditemukan tahun 2018 ke sini, ya kan, 2018, 2019, 2020, dan sampai sekarang kita masih melakukan kemoprofilaksis. Artinya pasien baru tahun 2017 dan sebelumnya itu kontak eratnya tidak kita beri kemoprofilaksis. Nah, bisa jadi temuan kasus sekarang ini 2023 merupakan dia kontak erat pasien-pasien temuan tahun 2017 atau sebelumnya. Maka bisa jadi dong dia sekarang kena kusta karena dia tidak minum obat kemoprofilaksis saat kita melakukan kemo dari 2020 sampai dengan sekarang. Itu hipotesis yang pertama. Hipotesis yang kedua, bisa jadi penderita yang sekarang ditemukan dia memang tidak minum obat kemoprofilaksis dalam kegiatan kemoprofilaksis dari 2020 sampai ke sini. Ya bisa jadi karena terlewati, atau mungkin pas lolos waktu itu, atau pas lagi kerja pas kegiatan kemoprofilaksis sehingga tidak di follow up juga, atau mungkin dia menolak saat itu, atau memang cakupan kemoprofilaksis di daerah dia memang waktu itu kurang, mungkin kadernya juga tidak menjangkau ke sana, kehabisan sumber daya, kehabisan waktu, kehabisan tenaga dan sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Jadi bisa jadi memang dia tidak minum obat kemoprofilaksis sehingga sekarang dia kena kusta. Hipotesa yang ketiga, dia bisa jadi minum obat kemoprofilaksis tetapi masih saja tertular. Ingat, proteksi yang diberikan obat kemoprofilaksis hanyalah sampai dengan 63%. Artinya masih saja ada peluang, masih ada celah dia bisa tertular kusta, yaitu sebesar 37 atau lebih, ya, minimal 37% dia bisa terkena kusta. Jadi bisa jadi sudah minum kemo tapi tetap tertular, yo apes gitu kan. Nah, inilah yang harus kita lakukan juga, investigasi. Apakah betul nih temuan kasus baru yang sekarang ini adalah kontak erat dari pasien 2017 atau sebelumnya? Perlu cek data dong, sinkronasi alamatnya dan sebagainya, ya kan? Nah, terus yang perlu dicek lagi adalah apakah benar pasien-pasien temuan kasus baru yang sekarang ini dia tidak minum obat kemoprofilaksis pada kegiatan-kegiatan 2020 ke sini, ya kan? Apa benar dia memang sudah minum kemoprofilaksis tapi memang tetap kena, ya? Memang dia masih ada celah untuk terkena. Nah, dari kegiatan kemoprofilaksis, dari kegiatan RVS ini kita temukan 27 pasien dalam satu desa pun kita masih bisa bertambah nih. Masih bisa nambah lebih dari itu pasiennya kalau kita tindak lanjuti dengan pemeriksaan kontak erat, ya kan? Masing-masing pasien yang tadi 27 itu kita lakukan pemeriksaan kontak erat, keluarganya, tetangganya dan sebagainya. Bisa jadi akan ada tambahan kasus baru, jadi bisa lebih dari 27. Nah, itulah yang namanya kita megang program dengan sungguh-sungguh, dengan komprehensif, dengan sistematis, ya memang harus menjalani itu semua. Semoga dengan adanya penemuan yang banyak, ya jangan disesali, karena kita memang harus menemukan banyak dulu, diobati, lalu barulah nanti kurva temuan kasus kusta baru akan semakin turun sehingga menuju zero case. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.